Halo teman-teman, selamat datang di Nyari Bahan bersama Icun. Kali ini gue bersama RM Suryo Kusumo Ini, atau Uyo, seorang finisher bentang Jawa 3 kali ya. alhamdulillah. Apa sih yang dicari? Ya, selain itu juga gue mengenal Uyo tuh sebagai salah satu orang di balik Mikrogram, Hmm, sebuah talent management artis, hmm, musisi hmm. yang naik daun lah ya. Alhamdulillah banyak banyak yang sukses lah ya. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. sih. Gue juga kenal dia dari zaman kuliah. Jadi kayaknya ini waktu yang tepat untuk bertanya-tanya soal Uyo. Hmm. Ya lu kenapa bisa tertarik ikut Bentang Jawa pertama kali? Apa yang buat lo tertarik? eh, Jawabannya boleh pendek, harus pendek atau panjang deh? Bebas, Bebas. lu mau ceritain dia gimana? Ah, Terserah. sebenarnya eh gue tuh kan awal mulai sepedaan tuh kayak 2020 awal lah ya. Hmm. Pas banget sebelum pandemi mulai, karena gue ngekos waktu itu kan. Hmm. Jadinya terus pandemi terjadi. eh Bisanya kan jadi cuma kalau mau naik kendaraan tuh susah dulu tuh waktu pandemi, waktu lockdown segala macam. Tapi sepeda tuh aman gitu. Jadi gua kemana-mana tuh naik sepeda waktu pandemi kan. Terus suatu waktu gua bosan, kayak anjing bosan banget di Jakarta. Tapi nggak boleh keluar kota kan waktu itu. Ya udah gue situ ke luar kota, gue yang ide aja, gue naik sepeda kali ya. Dengan kondisi gue nggak, gue bukan olahragawan, gue cuman commuting doang naik sepeda ke sana ke sini. Itu juga paling cuman 5 kiloan bolak Hmm. balik. Hmm. Gue dari situ gue ke Bandung, suffer sih. Nyampe nyampe Bandung nyampe, cuman suffer banget karena ya nggak punya persiapan apa-apa. Tapi nagih ternyata, Hmm. kayak anjing ini capek banget cuman kok happy ya gue. Gitu. Jadi dari situ gue ternyata kayak oh gue nemu nih ternyata jalan-jalan naik sepeda tuh seru gitu. Muter apa namanya yang jauh-jauh gitu walaupun capek. Sampai nemu cara gimana cara gue bisa makin jauh, makin jauh, makin jauh, belajar belajar oh ternyata harus makan, ternyata harus ini, ternyata harus apa namanya siapin ini itu. Ya lama-lama jadi kebiasaan lah jalan-jalan jauh gitu kan kebiasaan. Nah terus gue ikut, lo tau Audax nggak? Pernah dengar Audax nggak? Ya. Ya, jadi waktu itu gue akhirnya tertarik ikut Audax 200 tuh di Jakarta. Sampai akhirnya eh itu pertama kali gue Audax Jakarta 2021 deh. 2021 ya Audax Jakarta 2021 itu pertama kali gue ikut Audax 200 Jakarta. Lagi-lagi capek dan pertama kali ya, dan finishnya juga mepet banget COT gitu. Kalau kan itu COT 13 jam. Tapi seru ya. Maksudnya dulu pas jalanin tuh capek gitu kan, tapi karena sambil lihat pemandangan segala macam enak. Terus pas kelar tuh juga capek, cuman pas udahan besoknya tuh kayak anjir seru lagi. Jadi kan entah kenapa tuh jadi pengen pengen mulu gitu loh jalan-jalan jauh. Jadi kayak escape gue buat buat apa namanya dari kehidupan. Jadi ya, nah udah sampai akhirnya ada bentang jauh pertama tuh. Kan gue bukan pembalap bukan apa, gue tipenya tuh touring gitu tadinya. Pas ngelihat eh Audax tuh seru ya, karena kan touring. Cuman tiba-tiba ada nih bentang Jawa pertama tuh 2022. Kayak Audax Ultra juga, tapi dari ujung Jawa, ujung barat Jawa ke ujung timur Jawa. Dan konsepnya balapan. Gak masuk di otak gua. Gak masuk di otak gua. Tapi lu ikutin. Tadinya gue mikir, anjir, balapan coy, 1.500 kilo, gimana ceritanya tuh? Apa namanya, maksudnya gue oke dengan jalan-jalan jauh gitu, gue senang, cuman gue nggak tahu dengan konsep balapan. Maksud gue balapan kan yang bayangan gue intens gitu kan. Hmm. Terus juga sebenarnya dari dulu tuh gue orangnya nggak kompetitif sama sekali. Gue orang mau menang apa segala macam, alhamdulillah seneng gue, tapi gue nggak pengen kayak lu gitu. Maksudnya ya udah gue nggak pengen ambi kayak lu gitu. Tapi apa namanya, eh ngelihat pas pas ngeliat acara berjalan, ternyata seru banget. Karena ada si Bintang Jawa tuh ada trackernya, jadi bisa ngetrack di mana-mana. Terus orang-orang yang ikutan, gitu kan sebenarnya orang dulu tuh orang-orang yang ikutan Bintang Jawa tuh orang yang ikut Audax juga biasanya. Hmm. Circle-nya masih kayak lumayan kecil lah. Ya orangnya itu aja, terus ngeliat oh tapi ini orang-orang keren banget gitu.
dia bisa 1.500 kilo, terus konsepnya balapan gitu. Berarti kan ada sesuatu yang lebih lu kejar gitu, nggak cuman finish, tapi lu harus finish lebih depan gitu kan. Di situ ya gua ngeliat cerita-cerita orang, mereka gimana nutrisinya, mereka gimana race-nya, segala macam. Akhirnya tertantang lah gua. Kayak seru juga nih. Sama sekalian gue pengen nyobain apa sih rasanya jadi kompetitif gitu. Karena gue bener-bener dari dulu tuh orangnya nggak kompetitif sama sekali. Bener-bener bodo amat. Gue cuma seneng melakukan hal, tapi bukan untuk mengalahkan orang gitu, atau bukan jadi yang terbaik, tapi gue senang aja ngelakuin hal gitu kan. Gue coba pikir-pikir, coba sekali-sekali jadi kompetitif gitu. Ikut event yang kompetitif, karena kan gue nggak bisa race yang pelan-pelan gitu kan. Kalau misalnya race yang pendek-pendek itu kan orang ngebut semua itu berisinya atlet doang. Itu gue udah nggak mungkin, karena ya fisik gue baru, sepeda juga baru kan. Terus itu ya mungkin kan kalau bentang Jawa tuh sebenarnya lu nggak kenceng, tapi sedang, tapi konstan Ya. sampai beres gitu, segitu aja speednya kurang lebih. Ya udah, ini kayaknya masuk nih di gue. Ya udah, akhirnya gue coba deh, tapi gue ditolak dulu. Jadi kan itu kan apa namanya, eh ada seleksinya gitu. Jadi lu submit, lu ada seleksinya. Sorry, bentang Jawa pertama itu 2002. Sorry, bentang Jawa pertama itu 2021. Sorry, 2021. Gue apply buat yang 2022, itu gue ditolak. Gitu kan, apa namanya, kirain gue udah pede gitu kan. Oh, gue udah pernah Audax nih, gue udah biasa jalan-jalan jauh gitu. Gue kira udah pede kan, pasti diterima lah. Kena tuh mental gue pas di reject gitu. Kenapa? Tapi gue lebih ke kayak, oh yaudah, gue tanya aja. Apa sih emang kalau mau pengen diterima gitu? Gue tanya. Jadi dijawab sama adminnya segala macam. Ya udah, akhirnya gue coba latihan, gue kumpulin mileage gitu. Ada 2023 gue apply lagi, keterima Hmm, gitu. em, apa ya tadi, emang spesifikasi untuk orang, ya maksudnya kualifikasi orang buat ikut bentang Jawa tuh apa gitu. Menurut lu kenapa event itu jadi hal yang spesial atau eksklusif? Sebenarnya dibilang eksklusif sih enggak. Justru menurut gue mereka sangat mengedepankan inclusivity. Cuman gue setuju dengan adanya seleksi itu, karena gue lihat dengan mata kepala gue sendiri ada beberapa orang yang gue nggak, ya mungkin ada yang namanya sistem, mungkin gak ada yang sempurna ya. Tapi ada aja beberapa orang yang jarang gue sejauh, nggak ngerti ngurus sepeda gimana. Ya baru berapa kilometer ya udah stop gitu. Mereka nggak mau lanjut. Bahkan kebingungan ini harus diapain sepeda itu segala macam. Padahal sesimpel ganti ban doang gitu maksudnya. Ban dalam gitu-gitu tuh ada aja. Dan itu menurut gue, kenapa gue ngeliat oh kenapa make sense, kenapa harus diseleksi, karena 1.500 tuh, walaupun sekarang tuh udah banyak orang yang melakukan gitu ya. Maksudnya Bentang Jawa itu kan per tahun tuh sekarang 150-an orang lah gitu. Terus Audax juga tuh biasanya pesertanya tuh banyak 200-an. Tapi walaupun banyak orang yang melakukan, itu tuh tetap sulit sebenarnya. Mau orang yang udah mencoba 2 kali, 3 kali, itu tuh nggak pernah gampang. Selalu sulit gitu, bukan hal mudah gitu. Bahkan orang mulai aja tuh sebenarnya udah bagus gitu kan. Tapi ya itu, maksudnya eh, lu perlu ada basic requirement supaya bisa menyelesaikan race itulah gitu. Bisa menyelesaikan rute lah, at least di bawah cut off time gitu. Itu tuh butuh fisik, dua butuh mental. Sebenarnya paling penting mental menurut gue dibanding fisik. Karena kalau fisik tuh lu rajin goes setiap hari aja. Misalkan lu bener-bener goes commuting gitu, misalnya kantor lu 10 kilometer, terus lu bolak-balik 20 kilometer, lu lakukan itu seminggu, dan weekend lu agak jauhan dikit, misalkan 50 kilometer, gue yakin lu bisa melakukan bentang Jawa sebenarnya. Karena bentang Jawa itu didesain buat siapapun bisa finish gitu. Bukan yang sengaja dibikin sulit, yang ini impossible gitu, enggak. Tapi semua orang bisa finish sebenarnya, asal pace-nya dapet. Nah, tapi sebenarnya yang kedua tuh mental gitu. Nah, makanya di kualifikasi itu tuh jadi kan kita ngisi form tuh nanti pas baru mau daftar. Satu, nyertain pengalaman. Yang kedua, motivasi apa gitu. Yang ketiga, pernah goes kemana aja.
setidaknya mileage per minggunya, per bulan, gue lupa, per bulan, sorry, dalam 1 tahun per minggu tuh berapa mileage-nya, gitu-gitu. Jadi lumayan thorough ininya, pertanyaan-pertanyaannya, nah di situ baru diseleksi. Jadi kalau misalkan emang lu bukan, karena sekarang tuh kayaknya banyak, maksudnya bagus gitu ya, orang jadi banyak yang pengen nyoba bentang Jawa, which sebenarnya sangat di welcome gitu. Cuman ya jadinya kan ada orang yang literally baru goes, gue mau goes nih, gue gagal bentang Jawa, gue mau mulai goes nih. Baru mulai goes sebulan, 2 bulan, langsung daftar bentang Jawa, ya itu kan ya agak bunuh diri sih sebenarnya. Karena belum kenal medan segala macam gitu. Jadi ya dilihat dari situ juga. Sebenarnya buat itu sih, cuman biasanya sih asal lu, karena ada aja kok yang kerjanya cuma commuting doang. Itu ya keterima dan finish gitu. Menarik sih sebenarnya, tapi lu menyarankan itu untuk semua orang? Secara, maksudnya lu ya udah 3 kali gitu. Kalau misalkan orang bertanya pada sama lu gitu, gue mau ikut tentang Jawa nih, gue mesti apain ya? Pasti gue dukung. Cuman ya gue nggak akan bilang orang jangan ikut gitu. Of course, maksudnya siapa gue gitu ngelarang-larang gitu kan. Justru gue kayaknya makin seru kalau misalkan si scene ultra ini makin banyak peminatnya gitu ya. Cuman mungkin kalau sisi gue, kalau ada orang ngomong kayak gitu, gue dukung. Tapi pasti gue ada tapinya. Maksudnya lo harus komit juga gitu, karena ini tuh bukan event mudah. Jadi jangan cuma buat sekedar ikut-ikutan tapi lo nggak ada persiapan. Jangan digampangin, karena ya gue sih berkaca sama gue sendiri. Gue dulu ngerasa gue udah, dengan pengalaman gue dengan gue yang sebenarnya mungkin ini cuma touring-touring doang, gue ngerasa terlalu pede, gue pasti bisa gitu. Tapi di jalan suffer gitu. Jadi maksudnya jangan sampai lo ibaratnya way ahead of yourself gitu. Kayak lo harus tahu ini tuh event sulit, lo persiapan pun juga harus banyak gitu. Dan harus mengenal risikonya juga. Harus mengenal resikonya juga. Dan ini baik lagi, sebenarnya fisik tuh menurut gua paling gampang buat lu latihan, rajin latihan juga fisik oke. Mental sih. Paling penting tuh di mental. Terus ketika lu pertama kali ngisi form, motivasinya apa yang lu tulis? Dalam motivasi, ya. Masih ingat gak? Yang pertama tuh apa ya gue nulisnya ya? Motivasi gua tuh, oh, waktu itu ini agak setelah gue pikir-pikir lagi agak bodoh sih. Motivasi ini yang pas gue di reject ya. Gue inget banget gue nulisnya itu, eh, ini agak bego, kok gue pikir-pikir kenapa gue nulis itu ya. Jadi dulu tuh kan yang gue lihat tuh yang pertama kali itu tuh kan emang anak-anak ultra gitu, yang mana emang udah anak sepedaan lama gitu kan. Waktu itu gue nulis kayak apa namanya, gue pengen jadi orang biasa aja nih, yang bukan siapa-siapa, pekerja kantoran, tapi bisa menyelesaikan ini gitu, supaya bisa apa namanya, memperlihatkan, oh ini tuh bisa buat semua orang gitu. Itu waktu itu alasan gue. Gue nggak tahu itu, kayaknya sih gue dulu bener-bener mikir gue pengen kayak gitu ya. Cuma setelah gue pikir-pikir, bego dah, kenapa gue nulis kayak gitu sih, nggak jelas banget anjing, kayak apaan sih. Tapi ya gue yakin bukan karena itu ditolak ya, mungkin ya. Tapi yang kedua, yang akhirnya pas gue diterima tuh, anjir apa ya, gue nulis apa ya? Lupa, tapi kayaknya yang gue inget, gue nulis gue pengen ini jadi satu experience once in a lifetime, satu tuh yang gue tulis. Yang kedua kayaknya gue sempat nulis gue belajar dari kesalahan gue yang apa namanya, tahun lalu soal gue apply. Saya gue udah coba humble myself down gitu segala macam. Akhirnya gue bilang kayak gue beranikan diri buat mencoba lagi, dan akhirnya menyelesaikan rute inilah kayak gitu. Jadi kayak semacam perjalanan spiritual lah, quote unquote. Kayak gitu sih kayak singkat gue ya. Nah terus tapi yang kedua dan ketiga itu jatuhnya, kan yang pertama tuh gue masih muda touring tuh, gue belum, walaupun gue udah ikut, maksudnya walaupun konsepnya race gitu ya. Tapi di situ gue lebih ke touring sebenarnya. Gue pengen happy aja di jalan. Dan bener happy gue. Maksudnya capek, cuman happy banget. Gue bentang jauh pertama gue tuh bisa gue bilang bentang jauh paling gue paling happy. Finish happy, jalan happy, segala macam persiapan juga happy, segala macam happy semua lah. Nah yang kedua gue bilangnya gue pengen lebih kompetitif. Gue pengen nge-beat waktu gue yang di tahun lalu gitu. Sama halnya dengan yang ketiga. Yang ketiga gue bilang gue mau nge-beat waktu gue. Karena kan, karena kalau yang ketiga itu karena gue mau balas dendam. Karena yang kedua itu gue sakit. Jadi gue finish itu mepet banget. Apa namanya, malah jadi lebih jelek dari yang pertama. Jadi yang ketiga gue bilang gue mau balas dendam buat yang kedua.
gitu. Dengan posisi lo sakit gitu waktu Hmm. kedua bentang Jawa, karena gue juga dapat cerita ini waktu lo dengan Harris Franky kan. Mhm. Harris Franky lo cerita ya Hmm. gimana kondisi lo pada Yes. saat itu. Em, apa yang terbesit di kepala lo untuk tetap menyelesaikannya? Lebih ke satu, kalau dari gue sendiri, gue nggak suka kalau gue udah mulai sesuatu tapi gue berhenti di tengah jalan gitu. Apalagi waktu itu kondisinya gue udah mungkin udah 75%. Mulai sakitnya tuh udah mulai 75% rute lah. Di kilometer seribuan something gitu. Udah mulai naik asam lambung segala macam. Yang kedua sih, eh karena dorongan support juga ya. Maksudnya dorongan mental. Kan gue nge-post, terus gue banyak komunikasi sama eh sama cewek gue gitu. Disupport, karena gue ngeliat disupport gini ya, kalau mereka percaya sama gue, ini klise banget sih, cuma kayak apa namanya, kalau mereka support sama bisa percaya sama gue ya, karena kalau gue nggak bisa percaya sama diri gue sendiri, jadi gue paksa aja, gue push aja terus. Jadinya kayak tadinya tuh gue pengen ceritain, jadi kayak setiap tentang Jawa tuh gue selalu bikin kayak gue harus ada ceritanya nih. Yang pertama tuh ceritanya apa, yang kedua itu, nah cerita gue kedua kan ceritanya lebih udah performa segala macam, cuma pas udah sakit akhirnya ceritanya mau gue balik aja. Eh, ini kayaknya emang ceritanya tentang perseverance gitu, gimana caranya lo berjuang sampai akhirnya lo finish gitu. Ya udah, dari situ gue bener-bener apapun gue lakukan deh. Masuk klinik lah 3 kali, disuntik ranitidin di apa namanya, di puskesmas. Itu juga karena saran-saran dari apa namanya, tunangan gue dan nyokapnya juga segala macem. Jadi bener-bener yang kayak kelihatan banget semua orang tuh dukung gitu loh. Karena sebenarnya kan gue tuh nggak boleh minta dukungan sebenarnya. Maksudnya nggak boleh kayak nanya ke internet gitu. Ini kemana sih gitu. Gue cuman ngepost kayak kondisi gue gitu. Gue lagi sakit segala macam. Tapi dari situ langsung banyak yang kasih dukungan gitu, kayak ayo Sur, bisa Sur, itu kayak ini sih ya udahlah, lanjut aja terus, paksain. Sebesar itu ya berarti ya apa dampaknya, Sebesar itu pesan-pesan baik dari orang. pesan-pesan McDonald tuh, sebesar itu cuy. Sama di jalanan tuh orang tuh baik-baik banget. Maksudnya kayak mungkin kalau ini gue selalu bilang ke orang sih, kalau di Jakarta tuh kayak kesannya orang tuh kayak ada orang susah tuh bodo amat tuh. Cuman kalau di lu keluar dikit ya dari Jakarta tuh sebenarnya orang tuh baik-baik banget. Tadi kan lo bilang yang bentang Jawa pertama tuh jadi perjalanan apa ya? Ya experience-nya bakal jadi salah satu experience-nya adalah menjadi perjalanan spiritual lo gitu. Lo mendapatkan itu di bentang Jawa pertama. Iya, dapat banget. Karena di situ gue banyak bengong. Karena ya itu kan jalan sebenarnya tuh nggak semua, ada yang jalan yang flat doang, ada yang jalan naik turun. Nah itu kan gue nggak ngincar apa-apa yang pertama, gue cuma ngincar finish sebelum cut off time gitu. Jadi ya gue nyantai aja gitu, nggak yang di push amat. Situ gue banyak bengong, berpikir deh, merenung di jalan. Tapi dengan hasil yang seperti itu, apakah ketika lo lihat waktu lo gitu, ketika lo finish gitu, itu jauh dari ekspektasi, maksudnya jauh lebih baik dari ekspektasi lo atau itu memang udah lo ukur? Yang pertama udah gue ukur dan sesuai kebetulan. Ya, gue tuh finish tuh jadi kan cut off time ini tuh Sabtu jam setengah 6 sore. Gue finish Sabtu jam 8 pagi. Itu tuh udah sesuai plan gue lah. Pokoknya gue mau finish Sabtu pagi gitu. Jadi kayaknya cuman beda 1 jam 2 jam gitu dari yang gue targetin. Ya itu ya hitungannya terukur sih dan sesuai dengan target lo. Dan lu bilang tadi lu nggak boleh nyari tahu informasi di internet sama sekali ketika di jalan. Oh boleh, maksudnya yang nggak boleh itu misalkan gue Apa kayak kasih tahu gue apa sih yang dimaksud dengan, kan dia ada tagline-nya kan, ya unsupported. betul. Nah itu tuh area apa yang tidak bisa di. Tidak bisa. Nah, good question. Jadi unsupported itu dalam artian satu, lo tidak boleh dibantu sama orang.
Itu dalam bentuk misalkan lu punya tim support, lu ada car support yang ngikutin, lu didorong sama orang gitu, ada motor ngedorongin lu gitu misalkan, atau ada lu ketemu orang di checkpoint, lu sengaja bikin checkpoint lu sendiri terus ntar lu ketemu sama orang di situ buat ngambil barang gitu segala macam, atau bahkan sampai lu mampir ke rumah temen lu nih, misalkan lu punya temen di Jogja gitu, gue mau mampir ke rumah temen gue, itu juga nggak boleh gitu. Jadi mau itu dari saudara, dari orang segala macam yang udah lu plan gitu, misalkan lu plan lu mau ketemu, itu nggak boleh. Nah, termasuk sebenarnya ya ini agak beda sih, mungkin kalau di Indonesia agak lebih toleran karena kalau di luar itu unsupported, itu bahkan lu kayak di-chat sama orang nih, lu nanti kesini aja gitu, atau lu nggak minta nih tapi lu dikasih tahu lewat chat, itu tuh bisa di disqualify juga. Wow. Kalau di sini masih nggak apa-apa, asal lu nggak minta. Makanya kalau misalkan gue lagi trouble gitu, ya sebenarnya kan tujuannya buat menghibur diri gue gitu, gue ngepost ini sepeda gue lagi begini, guanya sakit nih kayak gini. Nah tapi itu kalau misalkan tiba-tiba orang yang ngasih tahu, Sur, gue liat lu lagi ini dari tuh gue liat 100 meter ada ini, ada apa namanya, ada bengkel, coba ke situ aja gitu. Itu jatuhnya kayak ada orang unwillingly ngasih gue informasi tapi gue nggak minta, itu masih nggak apa-apa gitu. Dan itu yang kejadian kemarin, jadi gue cuma ngepost gue lagi sakit, terus masa of course kalau sama sama cewek gue kabarin aku sakit nih gini gitu. Terus ya udah dia kabar, ini coba minum ini gitu, ya gue cobain aja kayak gitu. Itu unsupported itu kayak gitu Berarti sebenarnya. sebenarnya ke bengkel tuh masih boleh ya? Boleh, pokoknya apapun yang bisa diakses sama semua orang itu boleh. Tapi kalau misalkan lu punya bengkel nih di satu mana itu cuman buka buat lu doang, itu nggak boleh. Nah, Jadi harus ibaratnya lu pikirin ini tuh bisa diakses sama semua orang apa enggak. Jadi kayak misalkan warung, of course boleh. Nginep di hotel boleh karena semua orang punya akses ke hotel gitu. Nah tapi kayak keluarga lu pikirin deh, emang semua orang punya keluarga di jalan gitu. iya, iya. Nah kalau yang lu pikir nggak semua orang bisa dapet, itu berarti lu anggap aja itu nggak boleh lu lakukan gitu. Untuk eh, rute latihan lo sendiri, Hmm. kan maksudnya gue melihat juga ada orang-orang yang touring atau latihan kayak dari Jakarta ke Puncak dan segala Mhm. macam. Mhm. Em, itu juga lo lakukan untuk mengenal, oh karena lo juga udah pernah Audax dan ke Mhm. Bandung sih ya, Iya. jadinya lo memahami bahwa akan ada rute-rute seperti itu. Iya, pastinya. Karena kan gua pelajarin juga dari yang udah-udah tuh biasanya rutenya kemana-kemana aja. Eh, Biasanya berapa elevation gain-nya ada berapa kilo gitu-gitu. Jujur gue lumayan lumayan detail sih dalam perencanaan karena gue benar bikin, kalau pas gue bikin spreadsheet tuh gue benar bikin ada plan satu, total jamnya segini, total titik berhenti sini, berapa kilometer yang harus gue lakukan segala macam gitu. Jadi dari situ pas gue latihan gue juga tahu, oh kalau gue mau selesai dalam waktu sekian, pace gue harus sekian. Berarti gue harus make sure gue bisa goes dengan pace sekian. Nah itu berarti gue terapkan ke latihan gue. Gue ngelihat gimana caranya gue bisa maintain pace sekian dalam untuk waktu sekian banyak gitu. Jadi ya dari situ gue goes, dari situ gue coba lihat aja average gue udah mulai naik apa belum, udah cukup apa belum. Kalau udah ya udah, that's it, kayak gitu sih. Jadi tergantung gue mau pace-nya segimana latihannya. Lu selama 3 kali ikut, eh, manajemen waktu lu untuk istirahat lebih utama ya, untuk tidur tuh ketika di jalan lebih baik atau malas karena lu punya misi untuk balas dendam waktu lu, malah lu semakin Hmm. Yang melewatkan waktu istirahat. kedua apa yang ketiga nih? Yang ketiga deh, yang Yang paling ketiga. baru. Soal istirahat kayaknya yang ketiga tuh paling paling gak bagus menurut gue. Kalau yang satu tuh karena gue full hotel, jadi enak. Yang kedua gue istirahat paling oke tuh justru gue yang kedua. Semuanya gue setiap malam tuh tidur nyenyak. Walaupun nggak gue cuman di hotel tuh cuma sekali, cuman di akhir. Tapi semua gue tidur nyenyak gitu. Udah gue bener-bener plan gue bakal tidur di mana dan kayak gimana gitu. Nah yang ketiga tuh karena ngejar waktu. Jadi
ada kesalahan gue lah di hari pertama dan di hari kedua, di mana bikin gue ngedrop parah badan. Jadi abis itu gue banyak ngejar. Jadi semua yang tadi gue mau tidur di mana nggak jadi, yang gue mau tidur di mana nggak jadi, dan tidur itu jadi bentar-bentar banget, kayak cuma 3 jam 4 jam. Padahal harusnya di plan gue tuh minimal bisa 5 jam gitu. Lu masih bisa nge-plan untuk tidur 5 jam. Masih bisa. Berarti kasarnya kayak lu mulai subuh, kayak sekitar jam 12 ya lu istirahat gitu, kurang lebih. Gue tuh selalu ngeplan tidur tuh jam 10. Wow. Jadi jam 3 gue di jalan lagi Wow. gitu. Dan tahun lalu pun gue tidur aja 5 jam. Jadi gue menebusnya dengan pace gue harus agak lebih kencang gitu. Pace lu agak lebih kencang dan ya makan dan segala macam juga harus Betul. lebih singkat. Jadi bener-bener setiap jam tuh gue tahu harus apa yang gue makan, harus apa yang gue minum, berapa gram yang harus gue masukin dari sisi karbonya segala macam. Itu jadi udah gue hitung semua tuh. Jadi gue tahu ini aman nih kalau gue pace segini dengan apa namanya, dengan asupan sekian gitu. Which sebenarnya di bintang Jawa kedua itu works banget. Dari cerita lu gitu ya, maksudnya lu menyusun plan untuk sepedahan ya bentang jauh dan segala macam kayak benar-benar terukur banget. Nah, Tapi apakah maksudnya mindset itu atau perilaku itu juga yang waktu pertama kali lu dan teman-teman membentuk mikrogram? mikrogram nggak ada terukur sama sekali. Sorry banget nih. Itu bener-bener konsepnya trial and error aja semuanya. Karena gue inget, maksudnya mikrogram tuh kayak waktu itu gue juga masih kuliah, kayak mungkin juga lu masih kuliah atau semester akhir kan. Itu hadir terus dengan menggandeng nama-nama yang cukup lagi populer lah ya waktu itu. Kayak di Bandung ada Oscar, ada Hills, Lizzy, iya, Sky. Sky. Tapi kan gue melihatnya itu tuh pertemanan, maksudnya ya lu berteman Berteman, juga ya. dengan mereka gitu. Gimana caranya lu akhirnya bisa maksudnya ketika soal kerjaan ya lu menjadi profesional terhadap mereka gitu. Karena di masa itu meskipun teman tapi karir mereka tuh jalannya tuh juga cukup Alhamdulillah lancar. iya lancar gitu, dan kayaknya kalau misalkan asas pertemanan doang nggak bakal deh. Tapi sebenarnya mostly asas pertemanan sih sebenarnya. Karena kan jadi anak-anak pikrogram itu kan anak-anak KMF ya, mostly dulu KMF Unpad, sama dulu kan kita panitia intimacy. Jadi sebenarnya yang talent kita awal itu ya talent intimacy semua gitu. Hills, Sky, Alvin and I apalagi dulu tuh salah satu sempet ada Alvin and I tuh, si Alvin tuh tanda tangan tuh dulu pas bahkan waktu si mikrogram terbentuk tuh dulu, yang ada tanda tangan pertama tuh si Alvin salah satunya, gue belum waktu itu. Jadi gue masuk pas udah mulai mulai intimasi kan, udah gitu. Ya sebenarnya semua awal asas pertemanan, cuman emang pertemanannya agak serius lah. Maksudnya serius dalam artian lu mau fokus ngeband ya, kita kan juga waktu itu urusannya sama Fast Forward, almarhum Om Marin, itu Om Amon, dulu Monster Stress Record segala macam ya. Ada aja jalannya gitu, dikasih apa namanya, ketemu jalannya ada aja gitu. Jadi ya kita punya jalannya, kita udah bikin ada bandnya ya udah kita kawinin aja gitu. Jadi sebenarnya mostly banyak hahehe-nya sih dulu kan kita kan sekontrakan ya di apa tuh? Gue lupa sih nama daerahnya. Di daerah deket Pahlawan itu. Iya. Gue tahu gue. Jalan Batik Pekalongan lah itu, dari daerah Jalaprang adalah Jalaprang dekat kan kantor Jang juga gitu. Iya benar. Kantor itu kan kantor dan rumah gitu ya. Tinggal situ. Ya tiap hari main aja. Bener-bener asas pertemanan aja sebenarnya. Tapi lu masih sampai sekarang lu masih tergabung, masih ada di dalam. Gue masih di mikro, cuman gue udah nggak gitu aktif. Karena kan gue sambil kerja juga. Nggak dari sisi gue sih gue nggak kepegang buat dua hal gitu. Cuman gue masih update. Misalkan kita masih meeting masih tahunan gitu, masih meeting. Gue masih ngikutin update, gue masih nanya-nanya ke si Bomet, gitu. Emet gimana si Wildan gitu. Dan ya orang-orang juga beberapa udah mulai ganti, dan kita juga udah mulai ada generasi kedua juga.
Iya, kayak kemarin pas for yang terakhir ini itu yang ngurusin udah generasi kedua tuh. Wow. Jadi kayak Bomet, Wildan gitu-gitu mah datang udah Acil, Vando, Dwi, gue gitu datang datang doang gitu. Bantu dikit. Ya, mereka sih bantu-bantu dikit. Gue itu kemarin datang doang gitu. Tapi udah ada yang ngerjain dah, generasi keduanya. Tapi lu ketika menjalani itu awal-awal gitu, memang memang terpikirkan untuk scaling up sebesar ini nama microgram. Eh iya, tapi bentuknya tuh macam-macam gitu loh. Karena jadi mikro tuh banyak eksperimen kemana-mana sebenarnya. Hmm. Dulu kan awal mulai emang manajemen gitu. Terus along the way jadi IO lah, along the way kita mikir mau jadi kayak startup lah, gitu-gitu. Makanya itu banyak banyak koneksi ke Tech in Asia Iya, iya, gitu-gitu. iya. Sempat jadi mau IO juga, kita bikin-bikin event. Sempat mau jadi publisher juga, masih sih sebenarnya dari sisi manajemennya sebenarnya kita ada publisher juga. Sempat jadi label juga ngerilisin yang jadi kita rilisnya sendiri beberapa kayak si Alvin tuh nggak sekarang fast forward ya ada beberapa yang kita Oscar dulu Oscar akhirnya kita rilisin sendiri lah. Waktu sama Karma juga gitu-gitu jadi kayak ya gitu jadi banyak-banyak formatnya segala macam sampai akhirnya sekarang mungkin lebih fokusnya ke talent managementnya gitu. I- Ini sih, maksudnya gue tuh ketika mau nanya sama lo gitu, maksudnya ketika gue pikir-pikir segala macam pertanyaan-pertanyaan seperti apa adalah satu hal yang gue nggak pernah nemu jawaban atau ilmunya adalah talent management. Hmm, Apalagi kita hmm, waktu itu masih kuliah lah. Nah, yang hmm, banyak anak-anak microgram masih kuliah pada ya saat itu. ya Di se- Kita tahu talent management itu ada bisnisnya, ya tapi ilmunya itu sangat gelap menurut gue dunianya. Kayak ya kayak gue nggak tahu talent management itu urusannya apakah hanya untuk manajemen artis terus kayak ya apa yang dilakukan day to day day-nya to day seperti ya itu. ya Lu lu dan teman-teman microgram saat itu memahami itu tuh gimana caranya? trial and error lagi-lagi trial and error semuanya di microgram itu trial and error Hmm. kita cobain aja dah. sambil sambil belajar along the way gitu ya sebenarnya dulu kita juga awal kan bingung kan nih model bisnisnya harus seperti apa Hmm. segala macam cuman ya kebetulan eh, ada beberapa punya koneksi ke ya lagi-lagi ke fast forward Ya. gitu-gitu terus dulu manajer dulu tuh ada grup WhatsApp-nya gitu gua nggak ikut sih cuman ada beberapa yang ikut di situ Hmm. ya di situ jadi banyak ngobrol-ngobrol kan jadi tahu oh sebenarnya kalau lu di talent management tuh eh, lu tuh cara menghidupinya gimana misalkan lu ngambil model bisnis itu lu ngambil berapa persen dari hasil main gitu Hmm. misalkan dari pemain artis karena kita yang nyariin segala macam nah dari situ biasanya tiap band tuh beda-beda kebutuhannya. Hmm. Akhirnya treatmentnya nggak sama ke semua misalkan ada yang butuh bener-bener diatur A Hmm. sampai Z gitu Hmm. ya berarti nanti di kontraknya kayak gitu ada yang butuhnya cuman lu bantuin gue cuma buat cari panggung gitu ya ada juga yang kayak gitu jadi sebenarnya beda-beda banget dan sebenarnya emang menurut gue nggak ada pakemnya sih Hmm. itu yang sebenarnya yang bikin sulit ya I mean kayaknya eh, industri entertainment in general dan musik gitu ya sebenarnya nggak ada pakem yang paling pasti gitu nah itu tuh yang sebenarnya bikin bingung Ya, ya. karena ya lagi-lagi kan kita nggak secara hukum juga nggak kuat-kuat banget gitu kan jadi ya Industri juga masih belum terbentuk dengan ya I mean sebenarnya industrinya sih kuat gitu misalnya industri apa di Indonesia gitu menurut gue dari sisi musisi tuh banyak banget gitu ya cuman ya nggak tahu gimana pemegang kuasanya. Tapi eh tapi maksudnya apakah microgram tuh masih aktif mencari talent saat ini Masih atau malah sebenarnya talent yang pengen dimana? Maksudnya dalam dalam beberapa tahun terakhir lah, lo melihatnya oh seperti apa? dua arah sih sebenarnya Hmm. tapi ya mostly kita udah kenal juga sih Hmm. orang-orangnya ada yang Hmm. mungkin kita approach gitu kayak kalau dibilang masih nyari sih nyari kayak ini Poris baru baru masuk mikro Oh ya, ya nice. baru tahun lalu lah gitu segala macam. White Chorus juga akhirnya waktu masuk mikro tuh 2023 sih 2023 atau 2022 gitu gue lupa gitu jadi ya sebenarnya ya itu tadi s- lebih ke nggak ada proses formal yang kayak kita ini tapi lebih kayak udah kenal duluan Iya, gitu loh iya, sama iya. orang-orangnya. Lalu melihat anak-anaknya juga memang punya passion yang sama hingga akhirnya eh, sampai sebesar maksud apa ya? Gue bukan yang meragukan tapi lebih kayak
Microgram tuh terbentuknya di Bandung gitu. Mhm. Terus bisa mencakup nasional, terutama Jakarta yang besar gitu. Mhm. Itu adalah sebuah achievement yang gue juga ikut bangga pada akhirnya gitu. Kayak gue kenal orang-orang di belakangnya gitu kan. Ya, Em, Perunggu tuh masuk di nggak Perunggu oh enggak. nggak. Perunggu tuh si Iksal seingatku. Hmm. Terus gimana caranya itu tadi lu mau bisa memanage band-band yang yang tadinya maksudnya scope-nya kecil terus Hmm. menjadi sebuah Sebuah ekosistem yang besar di mikrogram. eh tapi ini ngomongin talent management atau acaranya mikro nih? Talent management yang Talent mikro. management. Sebenarnya kalau talent management tuh mostly masih anak-anak Bandung semua sih. Phil Hmm. Koplo Bandung kan. Iya. White Chorus Bandung. Paling Jakarta Poris. Toxic Dev juga. Toxic Dev juga masuk ke mikro. Kalau karena at some point waktu itu kita nyadar ya. I mean at some point kita nyadar musik itu kan ya Bandung memang tempat kita kita berasal gitu ya. Kita semua cinta Bandung gitu. Cuman ya gimana pun kalau mau berkembang ya kita harus keluar dari Bandung lah, Hmm. gitu ibaratnya. Hmm. Jadi ada conscious effortnya emang kita harus bikin movement di Jakarta juga gitu. Makanya Hmm. anak-anak yang pada pindah ke Jakarta gitu. Beberapa jadi udah mulai biasa di Jakarta, nyari-nyari panggung di Jakarta gitu-gitu. Jadi ya secara organik ya lo bakal ketemu orang-orang Jakarta juga lah, memperbanyak koneksi gitu-gitu segala Hmm. macam. Sampai akhirnya bikin event juga kan di Paspor. Ya. Itu kan juga karena ekspansi dari Bandung ke Jakarta gitu. Hmm. Segala macam. Walaupun waktu awal kita masuk Paspor gitu narasi kita masih Bandung. Hmm. Karena semua semua yang Teman-teman main main tuh. itu Bandung gitu. Jadi kayak kita bawa Bandung nih ke Jakarta gitu. Tapi abis itu ya akhirnya eh, kita masih sangat respect ke Bandung, tapi ya kita juga pengen ngeliat nih dari karena kita pengen ada talent-talent dari lain juga. Kalau di konteksnya kalau Paspor ya, pengen ada talent-talent lain di luar Bandung yang main juga di stage kita, karena stage kita itu core DNA-nya tuh sebenarnya kan lebih ke grassroots ya. Iya. Kayak dari dulu juga kita bikin Unlimited itu tujuannya juga buat nge-highlight band-band baru gitu Iya. kan. Di pairing sama band-band yang udah gede gitu. Jadi ya spirit itu aja sih yang kita bawa sebenarnya. Jadi secara organik jadinya ketemu orang-orang yang kurang quote like minded lah, terlepas Hmm. mereka dari Bandung atau bukan. Hmm. 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 Gitu. Hmm, itu gimana ceritanya bisa bisa jadi kerjasama bareng Paspor? Kayak Hmm. bukan siapa yang datang ya, maksudnya kayak eh, awalnya tuh apa yang pengen lo tawarkan di situ kayak Hmm. konsep terus hingga akhirnya disambut sama Sama mereka. ya ini kalau ini sebenarnya kreditnya ke si Bomet sih, karena itu kan dari Phil ya kan dia ngurus Phil Koplo Iya. segala macam, so jadi dari sisi koneksi yang sisi koneksi ke industri paling banyak dia lah sama si Wildan gitu kalau sekarang, sama ya sama Fana juga. Jadi apa namanya, gua agak lupa dulu pas awal-awal banget tuh gimana, cuman karena waktu itu kondisinya kan kalau nggak salah si Ucup tuh baru keluar dari Sinkro, Hmm. terus waktu itu kondisinya juga si kayaknya lagi lumayan ada beberapa event, kalau nggak salah itu event sempat main di Phil Koplo, sempat main di Sinkro, terus sampai akhirnya ya Ya. si Bomet ngobrol-ngobrol sama Mas Ucup gitu-gitu, sampai akhirnya ya Mas Ucup kan konsepnya waktu itu pengennya ada panggung-panggung itu ada kurator-kuratornya kan segala macam. Ya udah itu mikro akhirnya diajak lah buat Hmm. bikin salah satu panggung gitu, yang mana ya jadilah si panggung alternative stage itu. Ya udah sebenarnya sih sesimpel mungkin bisa dibilang sesimpel itu sih, nggak ribet yang gimana banget. Terus akhirnya dan buat kita juga ngerasa oh kita akhirnya punya punya wadah nih dari Mikro sendiri juga. Sebenarnya kita pengen punya wadah ya dari dulu tuh, emang lagi-lagi di DNA itu kita pengen bikin wadah buat buat orang-orang gitu ya. Ada wadahnya kita punya di Paspor. Ya udah situ yang pertama kita bawa wadah band-band Bandung, terus sekian ya. Si akhirnya tiap tahun jadi ada terus. Ya menarik sih jadi dari sebuah inisiasi yang humble ya, Iya. bisa bisa harus selalu ada di Paspor, menyenangkan sekali. Mm-mm. Di tahun ini apa yang lo harapkan dari eh, berkembangnya mikrogram? eh of course sih talent-talentnya makin ini ya, makin naik. eh Mungkin kalau ada hopefully kita
mungkin gua nggak bisa bilang sih, cuman hopefully ada aktivasi juga di tahun ini buat yang serupa-serupa Fastport gitu, serupa-serupa alternative stage gitu, karena kita nggak pengen alternative stage itu berhenti di Fastport gitu, kita pengen bawa ini lebih luas juga, gitu sih. So ya sebenarnya harapan sih lebih ke situ lah, paling fokus di gedein talent-talentnya juga. Tetap growing lah ya. Iya. Terus buat lo sendiri di tahun ini ke bentang Jawa lagi? Ada obrolan sama gue bulan depan kan kawin nih. Ada obrolan gue mungkin bentang jauh lagi. Ada obrolannya ada, cuman ya masih tentatif lah. Karena mulai bulan depan izinnya berbeda ya. Justru dia yang nyuruh gue. Oh ya, wow, keren banget sih. Ya, itulah kenapa gue nikahkan dia, karena sebenarnya dua bentang Jawa terakhir itu tuh dia yang ngedorong gue. Wow. Daftar lagi aja, udah kedua gitu, terus yang ketiga juga daftar lagi aja, gitu segala macam. Jadi ya terima kasih Faya telah mendukung kegiatan aneh ini. Tadi lu juga pas di awal bilang lu mau melihat diri lu merasakan apa itu menjadi kompetitif. Dengan 3 bentang Jawa ini, lu ngerasa itu akhirnya jadi bagian diri lu nggak? Menjadi kompetitif. Dan aspek kompetitif apa yang membuat lu itu jadi diri lu? Sebenarnya gue nggak bisa bilang gue sekarang jadi kompetitif orangnya, nggak juga. Gue masih orang yang sama lah, yang sebenarnya nggak gue tuh gini, prinsip hidup gue tuh adalah be above average. Menurut gue tuh udah cukup buat tuh selamat di hidup di dunia lah gitu. Gue nggak perlu yang jadi paling atas banget, tapi gue mau above average aja gitu. Itu moto hidup gue dari dulu. Tapi gue sebenarnya ngelihat menjadi kompetitif itu banyak hal perspektif baru yang positif buat gue, yang akhirnya gue keep sampai sekarang gitu. Misalkan kayak not gonna lie gitu, waktu gue lagi latihan kan jadinya karena gue terus kompetitif, jadi gue harus banyak research lah segala macam. Akhirnya gue menjadi lebih terstruktur juga gitu, karena gue tahu kalau gue mau mencapai posisi sekian gitu harus, atau menyelesaikan dengan waktu sekian, itu berarti ini yang harus gue lakukan. Jadi kerangka berpikir gue jadi lebih bagus lah gitu, karena ada tujuannya gitu, jelas. Kalau gue mau ini berarti ini yang harus gue kan ABCD, bisa gue turunin segala macam gitu. In a way itu ngebantu banget gue buat lebih terstruktur lagi lah dalam hidup gitu. Yang kedua sih sebenarnya seru aja sih jadinya ngelihat, karena kan jadi lu punya dari tuntutan buat lu memperbaiki diri gitu. Jadi seru karena gue ngelihat, gue setahun lalu kayak gini, setahun lalu kemudian gue udah bisa kayak gini. Itu yang gue paling seneng sebenarnya. Makanya sebenarnya kompetitif tuh gue jatuhnya bukan kompetitif ke gue harus lebih baik dari orang lain, tapi sebenarnya gue lebih ngelihat komparasi ke gue sendiri ke belakang tuh gimana gitu. Lebih bagus kah, segala macam gitu jatuh. Tapi itu sih yang akhirnya gue ngelihat kayak, inilah ada nilai-nilai kompetitif yang bisa gue ambil nih. Tapi apakah gue sekarang jadi orang yang kompetitif? Ya enggak juga gitu. Ya, in a way lo jadi semakin, misalnya in simple terms kayak ya lo semakin bersemangat untuk menyelesaikan apa yang lo mulai kan, Ya betul. dalam aspek apapun. Dalam aspek apapun. Terakhir sih, apa yang akhir-akhir ini lagi lo syukuri? Apa yang lagi gue syukuri? Punya opsi sih. Itu aja sebenarnya. Maksud gue ya bisa kadang gue punya, sesimpel gue bisa opsi weekend gue mau nyantai gitu, menurut gue udah sesuatu yang bisa gue syukuri, karena mungkin gak semua orang bisa weekend bisa nyantai gitu. Bisa cuti gampang gitu, itu sesuai gue, kan opsi buat gue ya, itu sesuatu yang gue syukuri sih. Sama ya satu, yang kedua sih pasangan terbaik sih, itu dua-duanya yang gue paling syukuri. Ya udah cukup lah hidup gue. Pokoknya sukses buat Uyo. Thank you, Cun. Dan juga semoga bahagia sama dengan pasangan. Amin.
kita tunggu berita di Bentang Jawa tahun ini ya. Itu tentatif ya. Insya Allah. Lihat aja nanti. Dah.